Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maisha Rahmi. Saya yang berNIM A1E116096 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Jambi. Dan perlu ketahui bahasanya teman-teman, video ini merupakan video tugas dari mata kuliah Manajemen Konseling Sekolah. Dan dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang prosedur penyusunan program BK komprehensif dan juga akan menampilkan lembar jawaban atau dari tugas mata kuliah ini. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih BK komprehensif itu. Nah, BK komprehensif itu merupakan suatu alternatif model bimbingan konseling yang menggabungkan subjek-subjek BK bagi siswa, orang tua, guru dan staf administrasi serta seluruh anggota masyarakat untuk meningkatkan layanan BK di sekolah. Nah, untuk itu selanjutnya saya akan menampilkan lembar jawaban saya dari tugas mata kuliah ini tentang prosedur penyusunan program BK komprehensif. Sebelum itu teman-teman perlu diketahui bahwasanya semester sebelumnya saya pernah mendatangi salah satu sekolah SMA di Jambi, yaitu SMA Negeri 4 Kota Jambi. Di situ saya memiliki tugas, saya di situ menyebarkan AUM dan hasil AUM itu saya kaitkan dengan tugas ini. Untuk itu saya akan menampilkan hasil jawaban saya dari tugas mata kuliah ini tentang prosedur penyusunan program BK komprehensif. Nah, yang pertama itu ada rasional layanan BK. Dan diperlu ketahui pada dasarnya paradigma BK ini lebih berpotensi, maksud saya berorientasi pada pengenalan potensi, kebutuhan, dan tugas perkembangan serta pemenuhan kebutuhan dari tugas-tugas perkembangan tersebut. Alih-alih memberikan pelayanan bagi peserta didik yang bermasalah, pemenuhan perkembangan optimal dan pencegahan terjadinya masalah merupakan fokus pelayanan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka pengenalan potensi individu merupakan kegiatan urgen pada awal layanan kebantuan. BK saat ini tertuju pada mengenali kebutuhan peserta didik, orang tua, dan sekolah. Dan BK itu atau bimbingan konseling di sekolah memiliki peranan penting dalam membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangan sebagai tercantum dalam standar kompetensi Kementerian Peserta Didik dan kompetensi dasar atau singkatnya SKKPD. Dalam upaya mendukung pencapaian tugas perkembangan tersebut, maka program BK ini dilaksanakan secara utuh dan kolaboratif dengan seluruh stakeholder sekolah. Nah, layanan BK atau bimbingan konseling yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 4 Kota Jambi memiliki banyak tantangan baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal sih, problematika yang dialami oleh sebagian besar peserta didik bersifat kompleks. Beberapa di antaranya adalah problem terkait penyesuaian akademik di sekolah, penyesuaian diri dengan pergaulan sosial di sekolah, ketidakmatangan orientasi pilihan karir, dan lain-lainnya. Dari sisi eksternal, peserta didik yang notabene berada dalam rentang usia anak persiapan menuju remaja awal juga dihadapkan dengan perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam skala global atau luas. Nah, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan pasif seringkali memberikan dampak negatif bagi perkembangan pribadi sosial peserta didik di sekolah. Sebagai contoh, akses tak terbatas dalam dunia maya seringkali melahirkan dan menimbulkan budaya instan dalam mengerjakan tugas, maraknya pornografi dan problem lainnya. Namun demikian, pada dasarnya setiap individu itu memiliki kecerdasan untuk menata diri dengan mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna. Tidak terkecuali peserta didik di sekolah nih. Nah, dari problem itu yang ada masih terdapat harapan yang besar terhadap keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh peserta didik. Beberapa peserta didik memiliki potensi untuk dikembangkan bakat dan minatnya, aktif dalam kegiatan olahraga, berbakat dalam bidang seni, dan lain-lainnya. Di samping itu, daya dukung yang tersedia di SMA Negeri 4 Kota Jambi itu dapat dikatakan cukup. Maksudnya cukup baik. Hal ini didukung oleh fakta bahwa sebagian besar orang tua atau wali peserta didik memiliki profesi beragam dan telah menyatakan kesediaannya untuk turut berkontribusi dengan kemampuan profesionalnya masing-masing. Nah, kondisi ini merupakan model yang luar biasa nih dalam mendukung keberhasilan layanan BK di sekolah. Begitu pula dari segi daya dukung sarana dan prasarana yang dimiliki SMA Negeri 4 Kota Jambi. Memiliki cukup kualitas untuk menopang kegiatan pengembangan bakat dan minat peserta didik melalui berbagai wadah kegiatan
intra maupun ekstrakurikuler. Dan yang kedua itu adalah dasar hukum pengembangan program layanan BK. Yang pertama itu ada pelayanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik telah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Kedua itu adalah konselor sebagai salah satu jenis tenaga pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab 1 pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pembelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga itu ada pelayanan konseling yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri telah memuat dalam struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar menengah. Dan keempat, ada yang nomor 4, beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor pada pasal 54 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru yang menyatakan bahwa beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor memperoleh tunjangan profesi dalam maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal 54 ayat 6 yang dimaksud dengan mengampu layanan bimbingan dan konseling adalah pemberian perhatian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan pada sekurang-kurangnya 150 peserta didik yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan tatap muka terjadwal di kelas dan di layanan perseorangan atau kelompok bagi yang dianggap perlu dan memerlukan. Yang kelima itu ada penilaian kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor pada Pasal 22 ayat 5 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya dinyatakan bahwa penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor dihitung secara proporsional berdasarkan beban kerja wajib paling kurang 150 orang siswa dan paling banyak 250 orang siswa per tahun. Dan yang keenam itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang menyatakan bahwa kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal adalah sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan konseling. Yang kedua, berpendidikan profesi konselor. Kompetensi konselor meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang berjumlah 17 kompetensi dan 76 subkompetensi. Yang ketujuh itu ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP atau MTS. Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK atau SMA, dan Nomor 70 Tahun 2003 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK dan MAK yang memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka. Struktur kurikulum yang memperkenalkan peserta didik melakukan pilihan dalam bentuk pilihan kelompok peminatan, lintas minat, atau pendalaman minat. Yang ke-8 itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar. Dalam Permendiknas tersebut menyebut bahwa komponen layanan bimbingan konseling memiliki 4 program yang mencakup ialah layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan layanan dukungan sistem. Bidang layanan bimbingan dan konseling mencakup yang pertama ada bidang layanan pribadi, bidang layanan belajar, bidang layanan sosial, dan bidang layanan karir. Dan untuk yang terakhir itu nomor 9 adalah Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling SMK 2016 Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK. Pada POP BK SMK ini dapat memfasilitasi guru BK atau konselor dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi,
dan menindaklanjuti layanan bimbingan konseling. Yang ketiga itu adapun visi dan misi nih. Seperti ketahui bahwa visi dan misi dari SMA Negeri Pangkal Pinang itu adalah yang pertama ada visi, mewujudkan peserta didik yang cerdas, spiritual, intelektual, kompetitif dan berwawasan lingkungan. Dan kedua itu misi. Yang pertama, mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga potensi yang dimiliki setiap siswa dapat berkembang seoptimal mungkin. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan standar kompetensi dan profesionalisme guru. Yang keempat, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Yang kelima, meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang kecakapan hidup atau life skill agar memiliki kemandirian. Yang keenam, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketujuh, meningkatkan dan mengembangkan mutu layanan sekolah dan memberikan kepuasan langganan. Yang kedelapan, mengembangkan desain pembelajaran dengan berbasis ICT. Yang sembilan, meningkatkan kompetensi akademik siswa agar bisa bersaing dengan perguruan tinggi. Yang terakhir, yang 10, mewujudkan lingkungan sekolah yang benar, dalam artian bersih, indah, nyaman, asri, dan ramah. Ada juga visi dan misi bimbingan dan konseling. Yang pertama itu visi, yaitu mengentaskan siswa dalam sekolah unggul yang peduli dan berbudaya lingkungan. Dan misinya yaitu ada menyelenggarakan layanan BK, maksud saya bimbingan konseling yang memandirikan peserta didik atau konseli berdasarkan pendekatan yang humanis dan multikultur. Yang kedua itu ada membangun kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dunia usaha dan industri, dan pihak lain dalam rangka menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling atau BK. Yang terakhir itu ada meningkatkan mutu guru bimbingan dan konseling atau konselor melalui kegiatan mengembangkan keprofesionalan berkelanjutan. Nah, yang keempat ini adalah hasil analisis kebutuhan program BK. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ini saya kaitkan dengan hasil AUM yang saya sebarkan pada semester sebelumnya di SMA Negeri 4 Kota Jambi. Nah, yang pertama itu adalah kecenderungan dalam hal pribadi. Permasalahannya itu seperti kurang memiliki kepercayaan diri, suka mencontek saat pembelajaran maupun ujian berlangsung, kesulitan mengatur bermain, kurang dan belum tahu bagaimana memahami diri sendiri. Nah, simpulan dari kebutuhan pribadi ini yaitu harusnya memiliki kepercayaan diri, kebiasaan jujur pada saat pembelajaran dan ujian berlangsung, disiplin akan mengatur waktu bermain dan belajar, dan memahami mengenal diri sendiri. Yang kedua itu dalam bidang sosial nih. Seperti permasalahannya itu seperti kurang mengerti bagaimana dampak dari media sosial, sering membalas saat waktu pembelajaran, sering membuang sampah di kolong meja, atau merusak fasilitas sekolah seperti mencoret meja, kursi, dan lain sebagainya. Dan simpulan dari bidang ini ialah lebih memahami dampak dari media sosial, disiplin waktu pada waktu jam pembelajaran, kesadaran diri akan kebersihan lingkungan sekolah, dan kesadaran diri akan ketertiban sekolah. Adapun juga dalam bidang belajar, permasalahannya itu sering berbicara saat jam pembelajaran berlangsung, kurangnya motivasi siswa dalam belajar, membuat PR di sekolah, dan belajar jika ada tes atau ujian saja. Nah, simpulan atau kebutuhan yang perlu diketahui dalam hal bidang ini yaitu harus adanya kefokusan dan kesadaran diri dalam proses pembelajaran, sebuah motivasi yang meningkatkan semangat belajar siswa, melaksanakan tugas sekolah atau PR tepat waktu, dan kesadaran belajar sesuai dengan jadwal. Dan terakhir itu adalah bidang karir. Seperti permasalahannya itu kelanjutan studi setelah lulus, sering mengantuk saat jam pembelajaran berlangsung, bingung akan memilih ekstrakurikuler apa saja yang ada, dan belum mengetahui perbedaan dan hubungan antara hobi, minat, bakat, dan karir. Dan perlu diketahui simpulan kebutuhan ini yaitu dalam bidang ini maksud saya hendaknya memperoleh informasi perguruan tinggi, memiliki semangat belajar, memiliki kemampuan untuk memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang ada sesuai dengan minat dan bakatnya, dan memahami perbedaan dan hubungan antara hobi, minat, bakat, dan karir. Yang kelima itu adapun tujuan mengembangkan program BK. Yang pertama itu dalam bidang layanan pribadi,
Rumus masalahnya itu adalah yang pertama adalah memiliki kepercayaan diri pada saat pembelajaran dan ujian berlangsung. Kedua, kebiasaan jujur. Ketiga, disiplin akan mengatur waktu bermain dan belajar. Keempat, memahami, mengenal diri sendiri. Dan tujuannya itu tujuan lainnya ini yaitu peserta didik atau siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, dapat memancarkan diri dan sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua itu adalah tujuan layanan dalam bidang sosial, yaitu rumusan masalahnya itu lebih memahami dampak dari media sosial, disiplin waktu pada waktu jam pembelajaran, kesadaran diri akan kebersihan lingkungan sekolah, kesadaran diri akan keterlibatan sekolah. Dan tujuan dari bidang ini ialah peserta didik atau siswa itu lebih memahami, peka, dan peduli akan kehidupan lingkungan sosialnya. Yang ketiga itu dalam bidang belajar. Rumusan masalah itu adalah kefokusan dan kesadaran diri dalam proses pembelajaran, sebuah motivasi yang meningkatkan semangat belajar siswa, melaksanakan tugas sekolah atau PR tepat waktu, dan kesadaran belajar sesuai jadwal. Jadi tujuan dari bidang ini ialah agar peserta didik atau siswa dapat mengubah pribadinya yang lebih baik dalam hal pembelajaran. Yang terakhir itu adalah bidang karir. Yang pertama itu rumusan masalahnya itu ada memperoleh informasi perguruan tinggi. Yang kedua, memiliki semangat belajar. Yang ketiga, memilih kemampuan untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler yang ada sesuai dengan minat dan bakat. Dan terakhir itu adalah memahami perbedaan dan hubungan antara hobi, minat, bakat, dan karir. Dan tujuan dari bidang ini adalah agar peserta didik atau siswa itu dapat memahami pentingnya mengembangkan karir untuk dirinya atau bisa dibilang untuk masa depannya. Dan yang keenam itu ada komponen program BK. Apa sih komponen program BK itu? Nah, di sini komponen program BK ini di SMA meliputi yang pertama itu ada layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, yang ketiga layanan responsif, dan keempat itu dukungan sistem. Dan berikut ini adalah penjelasan masing-masing dari komponen itu, maksudnya komponen tersebut. Yang pertama itu adalah layanan dasar. Layanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli yang berkaitan dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, dan itu sebagai pengejawatan tugas-tugas perkembangan mereka. Layanan dasar merupakan inti pendekatan perkembangan yang diorganisasikan berkenaan dengan pengetahuan tentang diri dengan orang lain, perkembangan belajar, serta perencanaan dan eksplorasi karir. Yang kedua itu adalah layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek peserta didik atau masalah-masalah yang dialami peserta didik atau konseli yang bersumber dari lingkungan kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Layanan terdiri atas konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, konferensi kasus, referral, dan advokasi. Sementara itu, aktivitas layanan responsif melalui media adalah konseling melalui elektronik dan kotak masalah. Pada konteksnya, layanan responsif ini dan yang ketiga itu adalah layanan peminatan dan perencanaan individual peserta didik. Nah, layanan ini merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan tujuan utama dari layanan ini ialah membantu peserta didik belajar memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangannya, maksudnya perkembangannya sendiri, dan mengambil tindakan secara proaktif terhadap informasi tersebut. Layanan peminatan dan perencanaan individual berisi aktivitas membantu setiap peserta itu untuk mengembangkan dan meninjau minat dari dan perencanaan pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Dan aktivitas ini dimulai sejak peserta didik masih di sekolah dasar dan berlanjut terus sampai di sekolah menengah. Rencana yang telah dibuat oleh peserta didik ditinjau dan diperbarui secara berskala dan didokumentasikan dalam profil peserta didik, misalnya dalam bentuk grafik. Nah, aktivitas layanan ini yang langsung diberikan kepada peserta didik dapat berupa kegiatan bimbingan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelas besar atau lintas kelas, dan bimbingan kelompok, konsultasi, dan kolaborasi. Dan yang terakhir ini adalah
dukungan sistem, di mana dukungan sistem ini merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja infrastruktur, dan pengembangan keprofesionalan konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Aktivitasnya itu seperti yang dilakukan dalam dukungan sistem adalah administrasi, yang dalamnya termasuk melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen, kunjungan rumah, menyusun dan melaporkan program BK, membuat evaluasi, dan melaksanakan administrasi dan mekanisme bimbingan konseling. Serta yang kedua itu adalah kegiatan tambahan dan pengembangan profesi bagi konselor atau guru kelas yang berfungsi sebagai guru pembimbing dan konseling. Kegiatan pengembangan profesi dilaksanakan sesuai dengan tugasnya sebagai guru kelas dan diperkaya oleh kegiatan pelatihan atau lokakarya tentang bimbingan konseling atau BK untuk memperkuat kompetensi dalam menjalankan fungsi sebagai guru BK atau konselor. Pengembangan keprofesionalan berkelanjutan atau sebagai guru sebagai pembelajar bagi konselor atau guru pembimbing dan konseling dapat dilakukan dengan modal tatap muka, daring, modal tatap muka, daring, dan kombinasi antara tatap muka dan daring. Dan yang terakhir itu adalah materi bidang layanan. BK pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan, yaitu bidang layanan memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir, yang merupakan satu kesatuan utuh dapat dipisahkan dalam setiap diri individu, peserta didik, atau konseling. Yang pertama itu adalah pribadi. Suatu proses pemberian bantuan dari guru pembimbing dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseli untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya sehingga dapat mencapai perkembangan secara optimal dan mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dalam kehidupannya. Aspek perkembangan peserta didik dan konseling yang dikembangkan meliputi yang pertama itu adalah memahami potensi diri dan memahami kelebihan dan kelemahannya, baik kondisi fisik maupun psikis. Yang kedua itu adalah mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Yang ketiga itu adalah menerima kelemahan kondisi diri dan mengatasinya secara baik. Itu secara pribadi. Dan untuk secara sosial, ialah suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik atau konseli untuk memahami lingkungan dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah sosial yang dialaminya, mampu menyelesaikan diri, dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam kehidupannya. Dan aspek perkembangan peserta didik atau konseling yang dikembangkan meliputi yang pertama itu adalah berempati terhadap kondisi orang lain, yang kedua memahami beragam latar sosial budaya, menghormati dan menghargai orang lain, menyelesaikan dengan nilai norma yang berlaku, berinteraksi sosial yang efektif, bekerja sama dengan orang lain serta bertanggung jawab, dan mengatasi konflik dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Itu dari sosial. Yang ketiga itu adalah dari belajar, merupakan proses pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, keterampilan merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur, dan mencapai hasil belajar secara optimal sehingga dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Dan aspek-aspek dalam bidang ini dikembangkan meliputi yang satu itu menyadari potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan belajar, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat, memiliki keterampilan belajar yang efektif, memiliki keterampilan perencanaan dan penetapan pendidikan selanjutnya, dan terakhir itu adalah memiliki kesiapan menghadapi ujian. Dan itu merupakan dari bidang belajar. Yang terakhir itu adalah bidang karir. Merupakan proses pemberian bantuan oleh guru pembimbing dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseli untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis berdasar informasi potensi diri dari kesempatan yang bersedia di lingkungan hidupnya sehingga mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Dan aspek dalam bidang ini aspek perkembangan dalam bidang ini ialah meliputi yang pertama itu ada pengetahuan konsep diri yang positif tentang karir. Yang kedua itu kematangan emosi dan fisik dalam membuat keputusan karir, kesadaran pentingnya pencapaian prestasi untuk mendapatkan kompetensi karir,
kesadaran hubungan antara pekerjaan dan belajar, keterampilan untuk memahami dan menggunakan informasi karir, kesadaran hubungan antara hubungan job personal, kebiasaan bekerja yang baik, dan kesempatan karir, kesadaran bagaimana karir berhubungan dengan fungsi dan kebutuhan di masyarakat. Yang terakhir itu ada kesadaran tentang perbedaan pekerjaan dan perubahan peran laki-laki dan perempuan. Baiklah, sampai situ saja video dari saya tentang prosedur penyusunan program BK komprehensif. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah pengertian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.